Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai skizofrenia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Safi'i, Akmal Aziz, Dwi Mustikasari, Wuswatun Hasanah, Latri Kusumaningsih, Monika Maristela Turni, Nurif Kazaneta, Putri Dewi Lestari, Siti Mar'ah Nur Effendi, dan saya sendiri Yuyun Ardiansa. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian skizofrenia, etiologi skizofrenia, kemudian patofisiologi skizofrenia, gambaran klinis skizofrenia, farmakoterapi, tujuan terapi, evaluasi terapi, dan yang terakhir yaitu mengenai review jurnal tentang skizofrenia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi skizofrenia yang mana merupakan suatu gangguan psikotik yang kronik dan sering merada, namun timbul hilang dengan manifestasi klinik yang amat luas variasinya, penyesuaian pramorbid, gejala, dan perjalanan penyakit yang amat bervariasi. Selanjutnya di sini ada etiologi skizofrenia. Meskipun etiologi skizofrenia tidak diketahui, penelitian telah menunjukkan berbagai kelainan pada struktur dan fungsi otak. Namun, perubahan ini tidak konsisten di antara semua individu dengan skizofrenia. Karena itu, penyebabnya skizofrenia kemungkinan multifaktorial, yaitu multipatofisiologi. Kelainan dapat berperan dalam menghasilkan klinis yang merupakan atau yang serupa tetapi bervariasi fenotipe yang kami sebut sebagai skizofrenia. Yang selanjutnya patofisiologi skizofrenia, di mana patofisiologi skizofrenia adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Namun proses patofisiologi skizofrenia masih belum diketahui secara pasti. Secara umum, penelitian telah menemukan bahwa skizofrenia dikaitkan dengan penurunan volume otak, terutama bagian temporal, termasuk mediotemporal, bagian frontal, termasuk substansia alba dan grisea. Gambaran klinis skizofrenia. Gambaran klinis skizofrenia sangat bervariasi karena pada anak-anak gejala tidak tampak jelas, sedangkan pada orang dewasa tampak lebih jelas. Skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku pikiran yang terganggu, di mana berbagai pemikiran tidak saling berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, efek yang datar atau tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas motorik yang aneh. Selanjutnya ada diagnosisnya, di mana diagnosis yang pertama, skizofrenia adalah kelainan kronis dan riwayat pasien harus dengan hati-hati dalam menilai disfungsi yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan. Kemudian yang kedua, setelah episode pertama, pasien dengan skizofrenia jarang memiliki tingkat fungsi adaptif setinggi sebelum timbulnya gangguan. Kemudian yang ketiga, DSM-5 juga meminta dokter untuk menentukan tingkat keparahan episode skizofrenia setelah didiagnosis setidaknya selama 1 tahun dan apakah pasien datang dengan katatonia. Kemudian yang terakhir, DSM-5 mengklasifikasikan gejala skizofrenia menjadi 2 kategori, yakni positif dan negatif, namun penekanan yang lebih besar sekarang ditempatkan pada kategori gejala 3, yakni disfungsi kognitif. Untuk farmakoterapi skizofrenia antipsikotik, penggunaan antipsikotik sebagai farmakoterapi digunakan untuk mengatasi gejala psikotik dengan berbagai etiologi, salah satunya skizofrenia. Adapun antipsikotik generasi pertama merupakan antipsikotik yang bekerja dengan cara memblok reseptor dopamin D2. Antipsikotik ini memblokir sekitar 65% hingga 80% reseptor D2 di striatum dan saluran dopamin lain di otak. Kemudian ada antipsikotik generasi kedua seperti risperidon, olanzapin, quetiapin, ziprasidon,
Pramiprazole, paliperidone, iloperidone, azonapin, lorazepam, dan clozapine memiliki afinitas yang lebih besar terhadap reseptor serotonin daripada reseptor dopamin. Sebagian besar antipsikotik generasi kedua menyebabkan efek samping berupa kenaikan berat badan dan metabolisme lemak. Tujuan utama dari terapi skizofrenia adalah mengembalikan fungsi normal pasien dan mencegah kekambuhan penyakitnya. Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk masing-masing subtipe skizofrenia. Pengobatan hanya dibedakan berdasarkan gejala apa yang menonjol pada pasien. Terapi yang bisa dilakukan pada penderita skizofrenia meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, untuk terapi farmakologi skizofrenia, ada 3 fase pengobatan dan pemulihan skizofrenia menurut Dikawati tahun 2011. Yang pertama, ada terapi fase akut. Pada fase ini, pasien menunjukkan gejala psikotik yang intensif. Kemudian yang kedua, ada terapi fase stabilisasi. Pada fase ini, pasien masih mengalami gejala psikotik dengan intensitas yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga, ada terapi fase pemeliharaan. Pada fase ini dilakukan terapi jangka panjang dengan harapan dapat mempertahankan kesembuhan, mengontrol gejala, mengurangi risiko kekambuhan, mengurangi durasi rawat inap, dan mengajarkan keterampilan untuk hidup mandiri. Yang selanjutnya yaitu antipsikotik. Antipsikotik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu antipsikotik tipikal yang merupakan antipsikotik generasi lama yang mempunyai aksi untuk mengeblok reseptor dopamin D2. Kemudian aksi obat ini yaitu untuk menghambat reseptor 5-HT2 dan memiliki efek blokade pada reseptor dopamin yang rendah. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Yang pertama, pendekatan psikososial dan ECT, kemudian peningkatan kualitas hidup dan kesembuhan pasien skizofrenia akan lebih baik jika diberikan juga terapi non-farmakologi di samping terapi obat. Selanjutnya, pendekatan psikososial bertujuan untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien sehingga pasien mampu meningkatkan fungsi sosial dan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, evaluasi terapi skizofrenia. Yang pertama, terapi obat. Pemilihan obat yang utama dan sesuai untuk pasien. Tepat pasien, artinya ketepatan penggunaan obat disesuaikan dengan kondisi pasien, ditinjau ada tidaknya kontraindikasi obat dengan kondisi si pasien. Kemudian, tepat dosis, yang artinya keberhasilan terapi ditentukan oleh ketepatan pemberian dosis yang berlebih, khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi yang sempit akan selalu beresiko timbulnya efek samping. Selanjutnya yang terakhir, tepat frekuensi, yang artinya aturan pemakaian yang telah ditentukan per harinya. Yang selanjutnya yaitu review jurnal mengenai skizofrenia. Kemudian, kajian epidemiologi skizofrenia. Beberapa tipe skizofrenia yang diidentifikasi berdasarkan variabel klinik menurut ICD-10 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Ciri utamanya adalah adanya paham kejar dan halusinasi auditorik, namun fungsi kognitif dan afek masih baik. Yang kedua, skizofrenia hebephrenic. Ciri utamanya adalah pembicaraan yang kacau, tingkah laku kacau, dan afek yang datar atau inappropriate. Yang ketiga, skizofrenia katatonik.
Ciri utamanya adalah gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi motorik immobility, aktivitas motorik berlebihan, negativitas yang ekstrim, serta gerakan yang tidak terkendali. Kemudian skizofrenia tahap terinci, gejalanya tidak memenuhi kriteria skizofrenia paranoid, hebephonik maupun katatonik. Depresi pasca skizofrenia, skizofrenia residual, paling tidak pernah mengalami satu episode skizofrenia sebelumnya, dan saat ini gejala tidak menonjol. Kemudian skizofrenia simplex dan skizofrenia yang tak tergolongan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang paling utama umur, lalu jenis kelamin, kemudian pekerjaan, lalu status perkawinan, konflik keluarga, status ekonomi, dan yang terakhir yaitu tentunya faktor genetik atau keturunan. Kemudian ada mekanisme neuroinflamasi yang berperan dalam skizofrenia termasuk glial atau kehilangan dan aktivasi astroglial, aktivasi mikroglial, imunoglial atau sitokin, kemokin dan prostaglandin, dan oksidatif atau oksigen reaktif dan spesies nitrogen. Mekanisme inilah yang menghasilkan disregulasi glutamatergik atau hipofungsi dan dopaminergik atau hiperfungsi limbik hipofungsi frontal. Terdapat hubungan antara faktor somatik dengan kejadian skizofrenia di instansi rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, yaitu semakin tinggi faktor somatik, maka kejadian skizofrenia semakin meningkat. Faktor psikososial meliputi interaksi pasien dengan keluarga dan masyarakat, timbulnya tekanan dalam interaksi pasien dengan keluarga, misalnya pola asuh orang tua yang terlalu menekan pasien, kurangnya dukungan keluarga terhadap pemecahan masalah yang dihadapi pasien kurang diperhatikan oleh keluarga, ditambah dengan pasien tidak mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat menjadikan faktor stresos yang menekan kehidupan pasien. Penyakit autoimun merupakan salah satu faktor resiko skizofrenia. Skizofrenia sendiri meningkat pada 1 tahun setelah penyakit autoimun terdiagnosis. Pada penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sistemik, ditemukan prevalensi gejala neuropsikiatrik yang tinggi yang dapat dipengaruhi oleh autoantibodi yang melewati barir darah otak. Efek ini berkaitan dengan afinitas antibodi terhadap reseptor N-metil D-aspartat di otak, sebuah reseptor yang menjadi pusat terhadap teori patofisiologi skizofrenia saat ini. Selanjutnya ada gejala skizofrenia yang dapat ditemukan, yaitu yang pertama ada gangguan pikiran, yang kedua ada delusi, yang ketiga halusinasi, keempat efek abnormal, yang kelima ada gangguan kepribadian motor. Kekambuhan rata-rata penderita skizofrenia dalam 2 tahun adalah 1,48 kali. Melalui studi naturalistik ditemukan tingkat kekambuhan kumulatif dalam 5 tahun berkisar 70-80%. Studi di Hong Kong menemukan bahwa dari 93 pasien psikosis, tingkat kekambuhan adalah 21%, 33%, dan 40% dalam tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tingkat pengetahuan keluarga yang semakin rendah menyebabkan frekuensi kekambuhan penderita skizofrenia semakin bertambah setelah dikontrol oleh variabel sikap, dukungan, ekspresi, emosi, keluarga, dan kepatuhan minum obat.
Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh keluarga antara lain pemahaman tentang gangguan mental yang diderita klien atau penyakit skizofrenia, faktor penyebab, cara pemberian obat, dosis obat, dan efek samping pengobatan, gejala kekambuhan, serta sikap perlu ditunjukkan dan dihindari selama merawat klien di rumah. Jenis antipsikotik yang digunakan pada penderita skizofrenia yang paling banyak digunakan pada terapi tunggal adalah risperidon sebanyak 21,1%. Risperidon merupakan derivat dari benzoxazole yang diindikasikan untuk terapi skizofrenia, baik untuk gejala negatif maupun positif. Efek samping ekstrapiramidal umumnya lebih ringan dibandingkan dengan antipsikotis tipikal. Pada terapi kombinasi yang paling banyak digunakan adalah haloperidol dan chlorpromazine sebanyak 23,2%. Jenis skizofrenia tersering adalah skizofrenia paranoid, sedangkan prevalensi skizofrenia di Indonesia tertinggi pada DI Yogyakarta dan Aceh sebesar 2,7%. Faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya skizofrenia adalah faktor genetik, usia, jenis kelamin, penyakit autoimun, dan neuroinflamasi, serta lingkungan seperti pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan faktor psikososial. Pasien skizofrenia dapat mengalami kekambuhan yang dapat mempengaruhi oleh tingkat pengetahuan keluarga. Terapi skizofrenia menggunakan antipsikotik tunggal maupun kombinasi yang masing-masing dipilih berdasarkan indikasi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.